kami untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran. Kami setia dan loyal tegak lurus. Basic kami adalah tentara. Kami loyalitas tegak lurus dengan pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media di Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dong like, subscribe dan share, dan tanpa perlu berlama-lama, ayo mari kita lihat video berikut ini. Kami untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran, kami setia dan loyal tegak lurus. Basic kami adalah tentara. Kami loyalitas tegak lurus dengan pembina. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Pak Kumis makin stres. Kali ini Pak Kumis ya kan mencurahkan isi hatinya. Kata Pak Kumis, Gibran itu memang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu kok maksa. Lebih kurang dia sama bapaknya. Aduh Pak Kumis. Pak Kumis, kok nggak dengar apa yang diucapkan Prabowo Subianto? Gibran itu saya yang milih, saya yang minta. Kenapa Bapak Gibran kau salahkan? Kau salahkan Pak Prabowo? Pak Prabowo yang meminta Gibran untuk menjadi wakilnya. Lagipun ya, karena Gibran mampulah makanya diambil Prabowo Subianto untuk menjadi wakilnya. Yang nggak tahu diri itu kau Pak Kumis, ya kan? Bukan siapa-siapa, tapi merasa punya kuasa, sadar diri Pak Kumis. Kata Pak Kumis lagi, kasihan anak cucu kita. Kenapa mesti kasihan? Ya, kau harusnya bukan kasihan anak cucu, ya, kau harusnya malu karena mencontohkan perbuatan tidak baik kepada anak cucu kau. Kata Pak Kumis lagi, malu nggak kita sama founding father yang mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa kalau semakin hancur? Kenapa mesti malu? Ya, pendiri negara kita ini akan bangga melihat anak muda generasi bangsa bisa memimpin di negara Republik Indonesia ini. Kata Pak Kumis lagi, ya kan? Negara kita ini ya kan didirikan ya dengan darah dan jiwa. Kalau semakin hancur, saya cuma itu saja dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Aduh Pak Kumis, katanya malu saya sama bapak dan kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur. Pak Kumis, ya, bisa jadi bapak dan kakek kau malu punya anak ya dan cucu seperti kau ini yang punya penyakit hati, yang tidak menghargai pilihan rakyat. Terus Pak Kumis, kalau seandainya bapak dan kakek kau ikut mendirikan negeri ini, ya kan, apa bisa suka-suka hati kau aja untuk menukar wakil presiden? Pak Kumis, bukan cuman bapak kau sama kakek kau aja yang ikut mendirikan negara Republik Indonesia ini. Ya, kakek kita juga
ikut mendirikan negara Republik Indonesia ini. Ayah kita juga sama, ikut juga mendirikan negara Republik Indonesia ini. Semua mayoritas rakyat Indonesia, bapaknya, kakeknya, ya, itu ikut andil mendirikan negara Republik Indonesia ini. Itu dibilang Pak Kumis ya kan? Kata dia, habis itu katanya dia takut anak cucu dia, ya, kalau nanti negara ini hancur lebur. Kalau kau takut negara Republik Indonesia ini hancur lebur, kau siapkan anak sama cucu kau untuk menjadi pemimpin. Bukan malah kau tunjukkan penyakit hati kau. Itu baru orang waras berpikirnya. Kalau kita merasa negara Republik Indonesia ini ya kurang bagus pemimpinnya, makanya kau siapkan anak cucu kau untuk pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Tapi kalau kayak gini, ayahnya, kakeknya, ya, yang punya penyakit hati, anaknya mau diajarkan untuk menjadi pemimpin, yang ada rusak Indonesia ini. Kata dia kan, kalau seandainya ada orang berdiskusi ya kan, membilangkan bahwasanya Gibran itu mampu, dia bilang dia tak menghargai komentar seperti itu. Kalau kau nggak menghargainya, itu urusan kau, ya, bukan urusan kita juga. Yang milih Prabowo Subianto dan Gibran juga bukan kau. Kau juga nggak milih Prabowo Subianto dan Gibran. Kenapa sekarang kau yang sibuk? Dia bilang 6 bulan ya kelihatan kerjanya Gibran itu kok bagi-bagi susu. Pak Kumis, ya, Gibran itu bagi-bagi susu supaya rakyat Indonesia ini cerdas, ya, tidak seperti kau. Terus kata dia lagi, ya, mengasih sambutan, membaca. Memangnya ada larangan kalau Gibran itu mengasih sambutan, membaca? Kan gak ada larangan. Kenapa kau yang sewot? Dia bilang kan memimpin negara sebesar ini, Indonesia, ya, yang sangat heterogen, membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan fisiknya doang, leadershipnya, intelektualitasnya. Apa ada itu dimiliki oleh Gibran? Kalau nggak ada itu dimiliki oleh Gibran, nggak mungkin Prabowo Subianto mau mengambilnya menjadi wakilnya. Oh, pernah lihat tuh, dia sudah pernah memimpin kota Solo. Yang sanksi itu kalau diangkat jadi wakil presiden itu kau sama sekali tidak punya leadership yang bagus, tidak punya intelektualitas. Karena apa? Karena di hati kau tuh penuh kebencian, penuh kedengkian, iri hati, dengki, cemburu, hianat, itulah yang ada di kau. Jadi gak pantas kau untuk memimpin di negara Republik Indonesia ini. Gibran jauh lebih baik daripada kau. Kata dia itulah yang menakutkan kita. Kau aja yang takut, kami enggak. Kami pendukung Prabowo Subianto Gibran, tidak pernah takut. Ya, buat kau Pak Kumis, ya kan? Coba kau tunjukkan dulu kehebatan kau. Yang kau merasa diri kau lebih hebat daripada Gibran. Coba kau calonkan diri kau di 2029 nanti menjadi presiden ataupun wakil presiden. Coba nanti kita lihat, ada enggak rakyat Indonesia ini yang mau memilih orang seperti kau ini? Tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya ya, jadi dia akan pelajari apa saja yang sudah baik, ya kita lanjutkan, udah pasti nggak usah disuruh itu. Justru kalau baik nggak dilanjutkan itu dikebukin banyak orang dia kan gitu kan. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun dirubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita lanjutkan. Tetapi sebaliknya kalau sesuatu yang benar-benar ini tidak baik ke depannya, ya harus dihentikan, itu wajar saja. Saya kira siapapun calonnya jadi akan begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan merasa kalau perubahan itu. Kita bisa lihat dari videonya siapa saja mereka yang mengusulkan pemasulan. Saudara, usulan pemasulan yang datang ke MPR DPR hanya jadi tertawaan para netizen. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Pakai kerjanya nongol di YouTube orang dulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang ada kerja. Masyarakat luas, terutama kelompok milenial dan Gen Z yang makin memperjelas sikap mereka ke depan
Jangan kasih kesempatan kepada Anies dan kawan-kawan, apalagi para orang tua. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Seandainya, jikalau, apabila, misalnya, nanti dibawa ke DPR. 4 kategori. 1, berkhianat pada negara. 2, korupsi, suap, gitu ya, suap. Dan yang keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya. Nah, itu banyak kategori. Pokoknya kalau dia masuk tindak pidana, nah 4 kategori ini termasuk pelanggaran hukum. Kemudian diajukan ke MPR. Apa mungkin bisa lolos? 80% di DPR MPR adalah kelompok Koalisi Indonesia Maju. Jadi bahkan saya pikir-pikir jangan-jangan fraksi PDIP juga sudah jadi sohibnya Prabowo dan Jokowi. Ya kan? Kan sudah rekonsiliasi. Jadi banyaknya menteri, petinggi negeri ini. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih silih berganti datang ke kediaman mantan Presiden RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Beberapa di antaranya bahkan menyebut Jokowi sebagai bos, meski kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Elit parpol dan kepala daerah yang datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Sehati satu janji bersama rakyat bukan sekadar mimpi. Program berlanjut, harapan menyatu, Indonesia bangkit, maju bersama. Makin memperlihatkan bahwa Jokowi memang masih sangat dihormati dan sepertinya sudah jadi legenda hidup. Barang siapa ingin sukses di negeri Indonesia ini, ya, itu harus sopan kepada Bapak Jokowi. Fakta. Barang siapa yang kurang ajar dan membenci dan memfitnah, nasibnya akan terpuruk. Kita lihat yang sudah almarhumah, pembenci-pembenci yang bertebaran di seluruh Indonesia. Jadi, sepertinya memang nasib mereka seperti itu sudah ditentukan. Nasib para pembenci sudah ditentukan oleh isi dan kepalanya, oleh isi hatinya, yang isinya hanya kebencian dan kemunafikan. Karena cepat atau lambat nasibmu akan terpuruk. Saudara, itulah fakta kehidupan yang kadang sangat menyakitkan. Yang saya lihat selama bertahun-tahun ini masih saja tidak belajar. Pilpres sudah selesai. Anies sudah kalah. Prabowo Gibran sedang memerintah. Ya kan? Kekhawatiran Anda jikalau apabila seandainya Prabowo berhalangan hadir, itu kan urusan kodrat di atas. Langit yang mengatur. Seandainya itu terjadi pun, tidak akan jadi kenapa-napa. Kenapa? Karena bangsa ini sudah ditakdirkan akan sukses. Jadi bukan oleh karena kalian
yang masih tidak bisa move on dan terus membenci keluarga Jokowi dan Gibran Rakabumi Raka. So, clear, jelas, the next president is Gibran. Doakan seluruhnya ditutup. Aku tidak redo. Menang atau kalah, aku tetap anu. Misalkan bicara sosok Gibran sendiri bagaimana nih Pak? Gibran itu saya baru kenal beliau pada saat Rapimnas Golkar. Oke, baru ya Pak ya? Baru. Biasanya tahu dari ini aja sebagai wali kota Solo gitu. Di situ saya biasanya kan melihat bagaimana dia berkomunikasi di media. Pada saat saya berkomunikasi pada saat itu dengan Pak Erlangga, dengan Pak Gibran, pada saat itu saya terkejut mendengar jawaban-jawaban beliau, jawaban-jawabannya Pak Mas Gibran ini yang begitu tertata, begitu mengagetkan gitu, bahwa beliau bisa menjawab masalah-masalah, baik yang masalah-masalah yang bersifat pada perasaan maupun masalah-masalah yang bersifat kenegaraan dan kemudian pemenangan dan sebagainya. Saya terkejut pada hari itu, pada saat Golkar mengumumkan bahwa Gibran yang menjadi wakil Pak Prabowo pada waktu itu. Nah, Golkar ini kan partai yang pertama kali mengumumkan Gibran untuk menjadi wakil presiden. Betul. Apa pertimbangannya pada saat itu, Pak? Pertimbangannya pada waktu itu Pak Prabowo memang mengharapkan bahwa Gibran dari awal sejak ketemu dengan saya beberapa kali bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa wakil saya Gibran. Gitu. Nah, jadi kenapa saya ingin bahwa ini satu kemenangan dan kita mesti pada kemenangan dan kemenangan itu dicapai dengan baik. Gitu. Saya ingin bahwa bersama Gibran membangun bangsa Indonesia. Saya ingin anak muda ada di sebelah saya. Itu cita-cita Prabowo. Itulah yang kita ambil pada waktu Golkar mengumumkan, kita ambil apa yang dibangun Pak Prabowo itu kita umumkan. Gitu. Saudara Gibran dari sejak muda dan bagaimana keteguhan hatinya, maka saya tidak setuju waktu sampaikan anak ingusan, karena orang tidak berhitung. Sama dengan Pak Jokowi waktu menjadi wali kota untuk jadi gubernur DKI, orang memandang sebelah mata. Kita belajar anak-anak muda Indonesia jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Orang lain itu punya kemampuan-kemampuan tersembunyi yang tidak terlihat karena dia belum dapat kesempatan. Saya kenal Mas Gibran ini sebenarnya juga belum lama-lama amat ya. Tapi saya lihat sepak terjangnya di Solo itu sama seperti ayahnya Pak Jokowi waktu beliau jadi wali kota. Saya kenal beliau jadi wali kota. Tidak ada orang yang pernah menduga Pak Jokowi akan sehebat ini. Karena waktu itu orang bermimpi melihat bahwa Pak Jokowi ini hanya wali kota di Solo, masa iya terus bisa jadi presiden gitu. Tapi saya terus terang melihat tidak begitu, karena saya lihat Pak Jokowi itu punya determinasi yang tinggi. Kemudian saya lihat Pak Gibran itu juga menata Solo itu juga luar biasa. Saya pergi beberapa kali ke Solo dan saya lihat dia mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Ya, bagaimana pandangan kalian? Cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Jangan lupa untuk follow juga TikTok saya di leonardosirait.id dan juga Instagram saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan.
Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.